Assalamualaikum, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita senantiasa dalam sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan Google Classroom sebagai salah satu alternatif learning management system yang memungkinkan untuk diterapkan di sekolah dasar. Ada 3 alasan kenapa kita memilih Google Classroom. Yang pertama, dari aspek kemudahan. Google Classroom menyediakan berbagai fitur, namun desainnya sangat disederhanakan sehingga mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa, bagi yang mahir IT maupun yang baru belajar IT sekalipun. Ini teruji di masa pandemi kemarin, banyak guru-guru lebih memilih Google Classroom sebagai alternatif untuk pembelajaran daringnya. Aspek kedua yakni kelengkapan fitur. Fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini kami pandang cukup untuk memenuhi kebutuhan akademik guru dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang ketiga, dari sisi kemudahan akses, Google Classroom sangat mudah diakses, baik itu melalui perangkat Android, perangkat iPhone, ataupun laptop ya, dengan membuka browsernya langsung. Dan kita tidak perlu memikirkan apakah servernya akan down atau tidak, karena ini dihandle langsung oleh Google. Saya kira dengan 3 alasan ini menjadi dasar kenapa kita memilih Google Classroom untuk LMS yang kita bisa gunakan di sekolah dasar. Tentunya di luar sana masih banyak LMS-LMS lain, tapi kita fokus dari yang termudah dahulu. Baik, kita mulai untuk membuat kelas di Google Classroom. Kita masuk di situsnya. Yang pertama adalah buka classroom.google.com dengan menggunakan akun Gmail yang Anda miliki. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ini artinya kita belum pernah membuat kelas di Google Classroom. Ya, saya coba create class. Nah, di sini ada nama kelas, section, subject, dan room. Kita fokus saja yang wajib ya, nama kelas. Kelas 7, anggaplah seperti itu ya. Kemudian kita pilih create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita bisa memodifikasi headernya. Kita klik custom. Nah, kita bisa pilih foto kira-kira yang sesuai. Saya mau pilih yang ini saja, hijau ya. Oke, kita bisa tetapkan save. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau mengganti warna, kita bisa pilih warna di sini. Nah, ini temanya berubah. Tapi karena desain aslinya hijau, kita pakai aja warna hijau. Oke, selanjutnya sini ada beberapa fitur. Yang pertama, ini ada stream. Sini fungsinya untuk memberikan pengumuman-pengumuman atau notifikasi, di sini nanti akan muncul. Kemudian classwork, di sini kita menyusun materinya. Kemudian people, di sini kita mengelola siswa-siswa kita, dan grade untuk menilai. Kita mulai dulu dari classwork ya. Di sini kita bisa buat topik baru. Nah, saya contohkan satu topik saja, misalnya tentang tata surya. Ya, jika ini kelas, nanti topiknya bisa diganti sesuai dengan tema-tema ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya hanya mencontohkan satu saja sebagai bahan latihan kita. Nah, di sini kita bisa membuat materi ya.
materi baru. Saya contohkan. Ini misalnya pendahuluan. Saya sudah siapkan dalam bentuk notepad ya, untuk memudahkan. Oke, pas. Nah, jika dari Microsoft Word mungkin perlu di edit tata letaknya ya, agar lebih rapi gitu ya. Oke, ini pengantarnya. Topiknya saya pilih topik tata surya, kemudian saya post. Kita sudah berhasil membuat satu materi. Kita coba membuat lagi materi baru. Oke, saya copy. Ini judulnya saya masukkan. Cuma ini belum rapi ya, kita perlu rapikan. Saya bold saja. Kemudian ini adalah item-item. Ya, kita bisa membuat di sini item-item. Saya bold supaya lebih jelas. Oke, kita sudah masukkan materi dalam bentuk teks. Selanjutnya kita bisa menambahkan video atau link atau file atau dokumen yang ada di Google Drive kita untuk melengkapi materi-materi ini. Ingat rekan-rekan sekalian bahwa ini digunakan untuk belajar mandiri. Jadi materi sebaiknya tidak perlu panjang-panjang. Jika nanti materinya panjang, tolong dipecah-pecah ke bagian-bagian tertentu. Dan saran saya, gunakan banyak unsur-unsur visual agar materi itu menjadi lebih atraktif. Di sini saya coba menggunakan YouTube. Saya mencari, ini kan tentang tata surya. Tata surya. Matahari dalam tata surya. Ketikkan enter. Ini tentunya ditonton terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa video yang kita pilih nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan asal memilih saja karena judulnya sama gitu ya. Nantinya harus dilihat terlebih dahulu. Ya, memastikan bahwa kontennya sudah benar, cara penyampaian yang ada di video ini sudah benar. Ini karena saya sudah tonton, jadi saya gunakan ini ya, supaya tidak ada miskonsepsi dari siswa gitu ya. Setelah jadi, kemudian saya pilih topiknya, saya klik post. Nah, ini sudah jadi. Susunannya terbalik, oleh karena itu saya atur. Ini pengantar di atas, kemudian ini materi. Kita bisa buat lagi penugasan ya. Di sini ada beberapa jenis penugasan. Yang pertama adalah assignment, yang berupa esai atau uraian. Ini ada kuis. Kuis ini nanti terhubung dengan Google Form. Kemudian ini ada pertanyaan terbuka. Saya contohkan dua. Yang pertama dengan assign. Dengan assign, nama tugas, redaksinya saya sudah buatkan. Ya, akan lebih mudah kalau kita sudah menyusun kontennya ya. Nanti kita tinggal copy paste di sini. Nah, di sini ada due date-nya. Due date-nya kapan tugas itu kita deadline kan. Misalnya 1 pekan. Kemudian jam berapa? Misalnya jam ini. Kemudian topik yang mana? Tata surya. Kita juga bisa membuat rubrik. Nanti jika kita memiliki kriteria tertentu untuk menilai, ya kita bisa gunakan rubrik. Tapi untuk contoh ini saya tidak gunakan ya. Kemudian kita simpan.
Oke, ini jadi sudah jadi satu tugas ya, ini yang ini ya. Ini saya geser ke bawah. Tidak mau saya geser ke bawah. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi variasi tugas berikutnya. Ini dengan menggunakan tautan ya. Silakan klik tautan kuis berikut ini. Nah, ini saya coba konekkan dengan Quizzes. Nah, di sini saya sudah membuat soal tata surya dalam bentuk pilihan ganda. Saya bentuk jadi pekerjaan rumah. Kemudian saya tugaskan. Nah, ini saya copy link yang ini. Saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian kita beri deadline. Setelah deadline-nya 13. Oke. Kemudian topiknya kita pilih topik yang di sini. Setelah itu kita sign. Oke. Kita sudah punya ada materi dalam bentuk teks dan video. Ada juga pengantarnya ini ya. Kemudian ada tugas dan ada quiz ya. Untuk forum diskusi itu bisa dilakukan di sini dalam bentuk komen-komen ya, atau di setiap tugas. Nah, itu nanti tinggal divariasikan. Kemudian kita ke menu grade. Di menu grade ini masih belum ada siswanya ya, jadi belum bisa terlihat. Coba kita invite saja mahasiswanya. Kita invite, saya coba invite. Oke, saya coba invite di akun saya yang satu. Ini bisa buka via email, bisa juga kita langsung klik gabung di kelas ya, tergantung ya mana yang lebih memudahkan. Nah, di sini kan ada kode ya, ada kode. Saya langsung klik saja ini. Nah, ini kode yang dikirim juga ke email. Ini sebagai mahasiswa. Saya klik gabung ke kelas sebagai siswa ya. Ini saya klik gabung ke kelas. Nah, ini saya sudah melihat sini ada materinya. Kemudian ada pengantarnya, baca. Juga ada materi, ada video, nanti bisa ditonton. Coba kita lihat ya, apakah dia ke YouTube atau buka langsung. Nah, ternyata dia buka langsung. Ini bagus ya, supaya bersih dari iklan-iklan. Kita close. Kemudian ada tugas di sini. Kita lihat cara mengerjakannya nih. Lihat tugas. Di sini diminta untuk memilih satu planet ya. Cara mengerjakannya dari sisi siswa adalah tambah atau buat, kemudian bisa unggah file ya. Bisa unggah file, saya sudah siapkan contoh jawabannya. Ini dari sisi siswa. Siswa mengunggah, kemudian menyerahkan ya. Banyak kasus terjadi siswa mengunggah tapi belum menyerahkan, jadi masih draft. Nah, nanti guru harus betul-betul mengingatkan kembali siswanya untuk klik serahkan. Klik serahkan, maka kita sudah menyelesaikan tugas ini. Kita lihat lagi apakah ada tugas yang lain. Nah, tugas yang lain ini klik tautan. Saya coba klik.
maka di sini ada tugas berupa Quizzes. Nah, tapi di tempat lain ya, di aplikasi Quizzes. Kita mulai. Ya, saya acak saja ya biar cepat. Ini kebetulan soalnya ada 10. Baru saya sendiri yang kerja. Oh ya, enggak usah kita teruskan ya. Pokoknya nanti di sini akan keluar nilai dan akan terekam di Quizzes. Nanti nilai itu bisa di convert masuk ke nilai yang ada di sini ya. Kemudian dari sisi guru, kita kan sudah lihat ini ada 1 peserta harusnya. Nah, ini kan sudah ada 1 peserta. Maka kita bisa melihat siapa dia dan dia sudah kerjakan tugas atau belum. Oh, ini sudah. Kemudian kita lihat penilaiannya. Nah, anggaplah yang tugas pertama tadi kita coba periksa ya. Kita coba periksa view assignment. Ini 1 orang yang sudah mengerjakan. Siapa dia? Dia adalah saya sendiri. Nah, ini nanti dibuka, kemudian diberi nilai, anggaplah 100. Oke, kalau ada 2 mahasiswa di sini akan muncul, 3 mahasiswa akan muncul sampai tidak terbatas mahasiswanya ya. Pokoknya semua mahasiswa nanti akan muncul di situ. Kemudian kita ke quiz di sini. Nah, di sini belum turn in ya, belum menyerahkan. Nah, ini sudah dikerja di sana, langsung aja tandai sebagai selesai, sehingga di sini nantinya berganti jadi turn in. Nah, ini sudah turn in, tinggal kita kasih nilai berdasarkan hasil Quizzes yang ada di sana, anggaplah 90 ya. Nanti kalau ada komentar dari guru ke siswanya, tinggal gunakan fitur ini. Silakan diulangi. Klik. Nah, kita lihat dari sisi mahasiswanya atau dari sisi siswanya. Nah, seperti ini. Ada komentar dari gurunya. Kemudian siswa bisa lihat di menu tugas kelas ya, daftar tugasnya dan seterusnya. Ini kelihatan pengajarnya siapa gitu ya. Oke, sekarang kita coba kembali. Kita masih bisa mengatur. Di sini kita bisa mengatur jenis-jenis tugas. Nah, di menu pengaturan kemudian grading ya, kita bisa mengatur. Misalnya di sini untuk quiz anggaplah 10% ya. Kemudian quick ya. Nah, quiz punya bobot 10%. Terus tugas misalnya 20%. Ini disesuaikan dengan masing-masing guru atau dosennya. Kemudian UTS 30% dan UAS berarti sisanya nih 40%. Kita bisa simpan. Nantinya tugas-tugas yang kita berikan, ini saya coba edit ya. Kuis ini saya bisa masukkan di bagian kuis ini. Bagian kuis, kemudian tugas ini saya masukkan ke bagian tugas, sehingga nantinya pembobotannya menjadi lebih sesuai. Kita bisa cek lagi.
Kita coba periksa kuisnya. Ini kan sudah ya, sudah di nilai 90. Kita juga bisa kembalikan. Silakan kerja ulang. Ini dikembalikan. Dari sisi siswa atau mahasiswa nanti akan muncul nilainya. Kita lihat, ini dapat 100 tadi, yang ini 90 ya. Cuma ada catatan tadi di kerja ulang, sehingga di sini ada fiturnya kirim ulang. Demikian seterusnya sampai dianggap tuntas oleh guru atau oleh dosennya. Baik, saya kira itu fitur-fitur utama yang ada di Google Classroom. Kita tadi sudah belajar beberapa fitur kunci. Yang pertama adalah membuat kelas, yang kedua menambahkan siswa atau mahasiswa, yang ketiga menambahkan aktivitas berupa materi ajar dengan beragam variasinya. Kemudian kita juga sudah latihan membuat tugas dalam bentuk assignment dan tautan keluar, serta kita juga terakhir sudah praktek untuk menilai. Demikian tutorial kita terkait dengan penggunaan Google Classroom. Silahkan mencoba. Jika informasi yang kami sajikan masih kurang, silahkan cari literatur lain. Intinya adalah dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.